Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Noviana dari Prodi Sistem Informasi kelas A semester 7. Saya berasal dari Universitas Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah Tambak Beras Jombang. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang merek pada mata kuliah legal drafting. Di sini saya akan menjelaskan apa sih itu merek dan fungsi serta sifat dari merek. Yang pertama yakni ada pengertian dari merek. Merek adalah tanda yang bisa ditampilkan dalam bentuk grafis seperti gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, suara, hologram, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut. Menurut Profesor Dr. Gatot Purwanto, merek adalah suatu tanda pengenal yang dapat menunjukkan kepemilikan eksklusif untuk menggunakan suatu produk atau jasa tertentu yang menetapkan pemiliknya. Selanjutnya yakni ada fungsi merek. Fungsi merek dibagi menjadi 5. Yang pertama yakni adalah identifikasi. Identifikasi adalah untuk membantu konsumen mengidentifikasi dan membedakan produk atau jasa, menciptakan cara bagi mereka untuk mengingat dan merujuk pada suatu produk atau jasa. Yang kedua ada jaminan kualitas. Jaminan kualitas pada merek ini seringkali dianggap sebagai jaminan kualitas. Konsumen dapat mengaitkan merek dengan tingkat kualitas tertentu yang nantinya dapat mempengaruhi keputusan pembeli. Yang ketiga yakni diferensiasi. Merek membuat produk atau jasa berbeda dari yang lain di pasaran, memberikan nilai tambahan dan alasan bagi konsumen untuk memilihnya. Yang keempat yakni ada pemasaran dan promosi. Merek memiliki peran penting dalam pemasaran dan promosi. Citra merek digunakan untuk membuat kampanye yang kuat dan membangun hubungan emosional dengan konsumen. Yang terakhir, fungsi dari merek yakni ada loyalitas pelanggan. Merek yang kuat dapat membuat pelanggan setia. Jika konsumen senang dengan suatu merek, mereka cenderung memilih lagi dan merekomendasikan kepada orang lain. Selanjutnya ada sifat dari merek. Sifat dari merek ini ada kurang lebih 7. Yang pertama yakni ada tanggapan emosional. Mereka seringkali memicu respon emosional dari konsumen. Hal ini bisa melibatkan rasa kepercayaan, kesetiaan, atau penghargaan terhadap merek. Yang kedua yaitu konsisten. Konsisten adalah kunci dalam membangun merek. Merek yang konsisten dalam penyampaian pesan, kualitas, dan pengalaman konsumen cenderung lebih dikenal dan dipercaya. Yang ketiga, nilai tambah. Merek yang berhasil menawarkan nilai tambah kepada konsumen, baik itu dalam bentuk kualitas, pelayanan, atau pengalaman keseluruhan cenderung lebih diminati. Yang keempat ini pembeda. Merek harus dapat membedakan produk atau jasa dari yang lain di pasar. Uniknya elemen merek dapat menjadi daya tarik utama bagi konsumen.
Yang kelima yakni komunikasi efektif. Merek yang efektif dapat berkomunikasi dengan jelas dan efisien kepada konsumen. Pesan merek harus dapat diterima dan dipahami dengan baik. Yang keenam yakni merek yang kuat memiliki kemampuan untuk mempengaruhi perilaku pelanggan. Yang keenam yakni pengaruh pasar. Merek yang kuat memiliki kemampuan untuk mempengaruhi perilaku pembeli dan pandangan konsumen terhadap suatu produk atau jasa. Yang ketujuh, yang terakhir, sifat dari merek yakni berkesan dalam jangka waktu. Merek yang berhasil membangun keterkaitan dan kepercayaan dengan konsumen memiliki daya tahan jangka waktu yang lebih panjang. Ya, bisa disimpulkan bahwa merek ini tidak hanya terkait dengan tampilan visual atau nama, tetapi juga melibatkan pengalaman dan nilai yang diungkapkan melalui merek. Fungsi merek melibatkan identifikasi, jaminan kualitas, perbedaan, pemasaran, promosi, dan keberlanjutan pelanggan. Sifat merek mencakup tanggapan emosional, konsistensi, nilai tambah, perbedaan, komunikasi yang efektif, pengaruh di pasar, dan keberkesanan dalam jangka waktu keseluruhan. Merek dianggap sebagai aset strategi yang memberikan keunggulan kompetitif di pasar. Sekian dari pemaparan materi yang saya sampaikan. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.